sekali siswanda NIM D03219036 dan kedua rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ali, NIM D73219055. Dan saya Sa'diatul Mu'awana, NIM D03219033. Materi yang pertama adalah tentang standar mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran, baik maupun buruk, proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Untuk menerapkan mutu yang baik harus memiliki standar. Oleh karena itu, secara nasional diberlakukanlah standar-standar mutu pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan Standar Nasional Pendidikan. Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan ada 8 hal. Yang pertama adalah standar isi. Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, yakni standar proses. Standar ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, yang ketiga, yakni standar kompetensi. Standar ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, yang keempat, yakni standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Selanjutnya, yakni standar sarana dan prasarana. Standar ini merupakan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, tempat ibadah, sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, yang keenam adalah standar pengelolaan. Standar ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan pada tingkat nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, yang ketujuh, yakni standar pembiayaan. Standar ini merupakan standar nasional yang berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan selama 1 tahun. Yang terakhir, yakni standar penilaian. Standar ini merupakan standar nasional penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tentang mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Saya akan menjelaskan poin kedua tentang proses audit mutu pendidikan. Audit mutu adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematik, objektif, terdokumentasi, dan mandiri untuk menetapkan kegiatan sistem penjaminan mutu internal dan hasil yang terkait telah sesuai dengan peraturan yang direncanakan secara efektif dan sesuai dengan komitmen, kebijakan, tujuan, serta sasaran mutu yang direncanakan atau ditetapkan untuk mencapai tujuan. Dan pengertian dari audit mutu internal menurut Iskandar dalam buku audit mutu internal adalah audit yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan penerapan sistem yang mereka gunakan. Ada beberapa yang harus dilakukan dalam audit internal, yaitu 1. Objektif. Objektif merupakan auditor dapat meminimalisir unsur subjektivitas atau tidak mencampurkan fakta dengan opini. Auditor harus melihatkan dan menilai persoalan tanpa adanya rekayasa. Yang kedua, sistematis. Sistematis merupakan proses pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan secara metodis
atau melakukan asas-asas manajemen. Yang ketiga, terdokumentasi. Semua yang dilakukan dalam proses audit mulai dari perencanaan, pelaksanaan, laporan, dan hasil tidak lanjut oleh auditor harus dicatat dan dikelola dengan baik sehingga mudah ditelusuri dan ditemukan bila sewaktu-waktu diperlukan. Di sini dapat disimpulkan, audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan hasil pemeriksaan melalui pelaporan dan disertai dengan bukti-bukti sehingga mencapai tujuan, yaitu mendapatkan sebuah informasi yang akurat. Audit mutu atau sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistematik penjaminan mutu pendidikan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. Implementasi dalam sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan sebagai keseharusan karena mutu pendidikan tidak hanya tergantung oleh pemerintah, tetapi tergantung pada penilaian para pemangku kepentingan. Kemudian, yang terakhir, terdapat beberapa mekanisme penjaminan mutu internal. Yang pertama yaitu membentuk komite penjaminan mutu, seperti lembaga penjaminan mutu. Yang kedua, mengundang konsultan penjaminan mutu. Dan yang ketiga, menilai umpan balik. Yang keempat, mengembangkan software untuk pengarsipan dokumen jaminan mutu. Selanjutnya yaitu menetapkan sistem pengarsipan untuk dokumentasi penjaminan mutu, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan template untuk spesifikasi program, spesifikasi mata kuliah, dan ujian akhir. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.